Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Sejarah Dunia kembali hadir di hadapan Anda untuk menyajikan pembahasan seputar sejarah kuno dan pembahasan sejarah menarik lainnya yang bertujuan untuk mengupas informasi-informasi sejarah yang bermanfaat serta berusaha mengajak teman-teman untuk berdiskusi seputar sejarah dunia kuno. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang seputar sejarah Mesir kuno. Selama masa periode Mesir kuno telah memulai sebuah peradaban besar di masanya. Pada setiap era, Mesir memiliki pemimpin-pemimpin hebat selama periode pembangunan Mesir. Dan salah satu pemimpin tersebut ialah Ramses II yang berasal dari dinasti ke-19 dengan masa pemerintahannya terpanjang kedua di dalam pemerintahan Mesir kuno, yakni dari tahun 1279 hingga 1213 sebelum Masehi. Dan berikut ini adalah sejarah Ramses II. Keluarga Ramses berkuasa selama beberapa dekade setelah pemerintahan reformasi agama Akhenaton dan mulai memulihkan kekuasaan Mesir di Asia yang telah terbengkalai selama pemerintahan Akhenaton dan Tutankhamun. Ayah Ramses, yaitu Seti I, menaklukkan sejumlah pangeran pemberontak di Palestina dan Suriah Selatan dan mengobarkan perang terhadap bangsa Het di Anatolia yang telah mengambil kendali provinsi-provinsi Mesir di utara. Seti mencapai keberhasilan di dalam perang melawan bangsa Het, namun keuntungannya tersebut hanya bersifat sementara karena pada akhir pemerintahannya bangsa Het telah berdiri kokoh di sungai Orontes di Kades yang berupa benteng kuat yang dipertahankan oleh sungai dan menjadi kunci bangsa Het di wilayah perbatasan utara Mesir. Selama masa pemerintahannya, Seti memberikan putra mahkota kepada Ramses yang kelak menjadi Ramses II yang menjadi Raja Mesir. Ketika Ramses berusia 14 tahun, ia menemani ayahnya di dalam kampanye militernya, sehingga ketika Ramses sudah berkuasa, dia sudah memiliki pengalaman sebagai raja dan perang. Perlu dicatat bahwa Ramses ditunjuk sebagai penerus ketika masih berusia sangat muda, dan di saat masih berusia 10 tahun, ia digolongkan sebagai kapten tentara Mesir. Setelah kematian Seti pertama pada tahun 1290 sebelum Masehi, Ramses naik tahta dan segera memulai kampanye militer untuk memulihkan perbatasan Mesir serta mengambil kendali jalur perdagangan utara yang telah dikuasai oleh bangsa Het. Pada tahun kedua pemerintahannya, Ramses berhasil mengalahkan pasukan Laut Serdan di sekitar delta Sungai Nil yang diduga merupakan sekutu bangsa Het. Karena rumah keluarganya berada di delta Sungai Nil dan untuk memiliki basis yang nyaman di dalam kampanyenya di Asia, Ramses membangun untuk dirinya sendiri sebuah kota tempat tinggal berskala penuh yang disebut Pera-Meses atau Rumah Ramses, yang terkenal dengan tata letaknya yang indah dengan taman, kebun buah-buahan, dan perairan yang indah. Masing-masing dari 4 penjuru memiliki dewa pengawasnya sendiri-sendiri, seperti Dewa Amon di barat, Dewa Set di utara, Dewi Wajet di utara, dan Dewi Suriah Astarte di timur. Pera-Meses terletak di wilayah delta timur dekat kota tua Avaris yang nantinya akan menjadi ibu kota dan kota penting selama periode Ramessid. Pada sekitar tahun 1275 sebelum Masehi, Ramses memimpin pasukannya ke daerah Kanaan yang telah jatuh ke tangan bangsa Het sejak pemerintahan Raja Het, yaitu Suppiluliuma pertama. Di dalam penyerangannya, Ramses berhasil menduduki Kanaan dan menangkap sejumlah bangsawan yang diduga orang-orang Het. Pada tahun yang sama, Ramses menghimpun pasukan untuk merebut kembali Kades. Pada tahun 1274 sebelum Masehi, Ramses memimpin sekitar 20.000 pasukan keluar Pera-Meses dan bergerak ke utara. Pasukannya dibagi menjadi 4 divisi dan setiap divisi berjumlah 5.000 pasukan serta dinamai menurut para dewa, yakni Amon, Ra, Ptah, dan Set. Dengan Ramses yang memimpin divisi Amon yang di depan diikuti divisi lain di belakangnya. Ketika barisan pasukan Ramses telah memasuki daerah Kades, ia memerintahkan pasukannya untuk mendirikan kemah dan menunggu pasukan lain yang masih di belakang untuk bergabung.
Pada saat itu, dua mata-mata pasukan Het tertangkap dan di dalam interogasinya, Ramses diberitahu jika pasukan Het tidak berada di kota karena pasukan Het masih berada di Aleppo, sehingga Ramses mengurungkan niatnya untuk menyerang kota. Namun kenyataannya, informasi tersebut tidaklah benar karena pasukan Kades memang berada di dalam kota. Dua mata-mata tersebut memang sengaja dikirimkan untuk tertangkap. Ketika pasukan Ramses mendirikan kemah, pasukan Kades yang berada di kota langsung menyerang pasukan Ramses. Divisi Amon Ramses yang terkejut langsung porak-poranda. Kavaleri Het menghancurkan para infanteri Mesir dan pasukan Mesir yang lainnya berlarian untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Menyadari situasinya yang sudah kacau, Ramses memohon dewa pelindungnya yaitu Amon dan kemudian terjun di dalam pertempuran dan bergerak ke selatan medan perang. Ketika divisi Petah tiba, Ramses segera mengubah gelombang pertempuran serta memerintahkan semua pasukannya yang baru tiba untuk mengikutinya. Walaupun pasukan Ramses tercerai-berai, namun di dalam situasi penguasaan medan, Ramses lebih unggul dibandingkan Muwatalli kedua. Pasukan Ramses kemudian mendorong pasukan Het menuju sungai Orontes. Dalam sekejap, situasi pertempuran kembali berbalik. Sisa-sisa pasukan Mesir yang tercerai-berai kembali bersatu dan mengepung pasukan Het. Banyak dari pasukan Het yang terbunuh ataupun tenggelam ketika berusaha untuk melarikan diri. Ramses kemudian mengabadikan prestasinya dalam pertempuran Kades di dalam puisi Pentaur dan buletinnya, di mana ia menggambarkan pertempuran itu sebagai kemenangan yang mempesona bagi Mesir. Tetapi Muwatalli kedua juga mengklaim kemenangannya karena ia tidak kehilangan kota Kades ke tangan pasukan Mesir. Di waktu selanjutnya, pertempuran Kades mengarah pada perjanjian damai pertama yang pernah ditandatangani di dunia antara Ramses kedua dari Mesir dan penerus Muwatalli kedua, yakni Hattusili ketiga dari kerajaan Het. Setelah pertempuran Kades, Ramses mengabdikan dirinya untuk meningkatkan infrastruktur Mesir, memperkuat perbatasannya, dan memulai proyek-proyek pembangunan besar-besaran untuk memperingati kemenangannya pada tahun 1274 dan pencapaian lainnya. Kompleks makam luas yang dikenal sebagai Ramesseum di Tebes, kuil di Abu Simbel, aula di Karnak, kompleks di Abydos, dan ratusan bangunan, monumen, kuil semuanya dibangun selama masa pemerintahan Ramses. Banyak sejarawan menganggap pemerintahannya sebagai puncak seni dan budaya Mesir karena makam dari Nefertari yang terkenal dengan lukisan dindingnya sehingga menjadi bukti nyata dari kebenaran anggapan tersebut. Nefertari adalah istri pertama Ramses sekaligus menjadi ratu favoritnya. Banyak penggambaran Nefertari muncul di dinding kuil dan patung selama masa pemerintahan Ramses. Nefertari meninggal cukup awal di dalam pernikahan mereka, diduga mungkin di saat melahirkan anak dari Ramses. Meskipun makamnya ditemukan di dalam kondisi dijarah, namun telah memuat sebuah karya seni dalam konstruksi dan dekorasi. Setelah meninggalnya Nefertari, Ramses mengangkat istri keduanya, yaitu Isetnefret, ke posisi ratunya. Meskipun begitu, memori dari Nefertari tampaknya selalu melekat di pikiran Ramses karena masih terukir di dinding-dinding dan patung lama bahkan setelah Ramses menikahi istri-istri lainnya. Nefertari merupakan ibu dari Amun-Hirwenemef, sedangkan Isetnefret merupakan ibu dari Kaimwaset. Anak tersebut diperlakukan sama oleh Ramses. Di masa sekarang, Ramses masih menjadi perdebatan yang panjang. Apakah Ramses merupakan Firaun yang sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam atau bukan? Ada beberapa yang setuju dan ada beberapa yang menentang keras, seperti sebuah asosiasi yang dikhususkan untuk Ramses kedua yang berada di Mesir. Pemerintahan Ramses kedua telah mengarah kepada pemahaman yang kontroversial selama abad terakhir, dengan beberapa orang menyebutnya sebagai raja yang tidak efektif dan hanya bersandiwara. Namun, di dalam catatan pemerintahannya, baik bukti tertulis ataupun fisik dari kuil dan monumen menyebutkannya sebuah pemerintahan yang sangat stabil dan makmur. Momi Ramses yang agung telah menunjukkan bahwa dia berdiri setinggi 6 kaki dengan rahang yang kuat dan menonjol, hidung tipis dan bibir tebal. Dia menderita masalah gigi, radang sendi parah dan pergeseran arteri, serta kemungkinan besar meninggal karena usia tua atau gagal jantung. Ramses kemudian dikenal orang Mesir sebagai leluhur agung
dan banyak Firaun yang akan memberinya kehormatan untuk mengambil namanya sebagai milik mereka. Beberapa di antaranya seperti Ramses III. Ramses telah mencapai pencapaian besar sebagai seorang raja hebat di dalam pikiran dan hati orang Mesir kuno.